Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para narasumber yang berbahagia. Selamat pagi Pak Po. Luar biasa sekali, hari ini kita dapat berkumpul lagi ya. Ternyata sudah setahun yang lalu. Alhamdulillah sehat. Kita seperti ini ya. Kita ngobrol santai seperti ini, cuman tahun yang lalu itu ada di gedung selatan, tapi untuk yang tahun ini kita berada di gedung utama, di gedung utara, Di bawah pohon. di bahan pohon yang cukup sejuk sekali ini ya, di pagi yang cukup sejuk ini. Ini salah satu taman SMK Negeri 1 Karanganyar. Tamannya SMK 1 ya Pak ya. Oke. Baik, ngobrol santai kita pada hari ini kita tetap tentu saja masih sama dengan yang tahun lalu, yaitu kita akan membahas tentang seputar PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2024-2025. Nah, tahun ini juga kita masih ngobrol dengan narasumber yang sama ya, yang tentunya sudah tidak asing lagi di dunia persilatan PPDB ya. Di sini ada WKS Kesiswaan. Selamat pagi. Darmati. Ini insya Allah tak tergantikan nih tekan pensiun. Masya Allah. Darmati ini ya. Angel lagi kan ini golek gantinya angel lagi. Kemudian berikutnya ada Bang Yos, ini juga sudah malang melintang di dunia persilatan PPDB ki ya ora tetep rasa diganti ya operator itu ke pensiun ki nggo ya. Sabarnya tidak ada batasnya. Ya ini wong sabar tenan ini. Jadi nanti apapun hubungannya dengan pertanyaan PPDB ini Bang Yos siap untuk menjawab dengan segala apa yang sekiranya bisa dijawab. Siap. Oke, baik Pak Darmati dan Bang Yos. Oke, hari ini pagi ini kita akan mencoba sedikit mengupas. Ya nggak bisa sedetail mungkin ya, karena kalau detail itu pasti butuh waktu 1 bulan gitu ya. Karena kita waktunya juga terbatas, nanti masyarakat bisa jadi bosan untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Baik, untuk yang perlu mungkin masyarakat tahu Pak, karena ini juga pasti ditunggu oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Karanganyar khususnya dan umumnya seluruh raya dan seluruh Indonesia ya, karena untuk PPDB di tingkat SMK, jadi tingkat SMK itu tidak memandang tempat ya Pak, artinya dari seluruh Indonesia bisa ditampung di SMK manapun kan begitu, beda dengan SMA. Jadi ini untuk PPDB tahun ini Pak Darmati mungkin bisa sedikit menjelaskan Pak, PPDB tahun ini itu seperti apa sih gambaran awalnya dulu tentang PPDB tahun ini? Oke, terima kasih Pak Po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terutama kepada masyarakat maupun CPD dari SMP maupun MTS, ini wadah yang baik untuk SMK Negeri 1 Karanganyar memberikan salah satu informasi lewat podcast santai seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pelaksanaan PPDB tahun 2024-2025. Sebelum nanti saya menjelaskan agak banyak, tentunya PPDB ini tidak lepas dari dasarnya. Ini berdasarkan Permendikbud, itu jelas ini payung hukumnya nomor 1 tahun 2021, kemudian Pergub Jawa Tengah tahun nomor 12 tahun 2024, dan Juknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk prinsip dasarnya pelayanan kami ini masih sama seperti kemarin ya Bang Yos, Pak Po. Ini tentunya integritas ya, kemudian objektif, kemudian transparan, akuntabel, kemudian tidak diskriminatif dan berkeadilan. Dan perlu saya tambah lagi, tentunya di kepanitiaan PPDB SMK Negeri 1 Karanganyar ini didasari dengan ikhlas dan kesabaran yang luar biasa. Karena pada saat PPDB seperti ini waktu-waktu yang ditunggu oleh masyarakat, tentunya sangat galau sekali atau agak bimbang maupun ragu nanti mau masuk kemana, bahkan nanti agak bingung mau mendaftarkan di mana lah, mungkin salah satunya di SMK Negeri 1 Karanganyar. Pastinya ya. Makanya pokok bahasan kita karena SMK Negeri 1 Karanganyar ya kita membahasnya khusus SMK Negeri 1 Karanganyar seperti itu. Kemudian untuk waktunya, kapan dimulainya? Waktu dimulainya untuk PPDB ini mohon dicermati dan diketahui semuanya. Untuk pembuatan aktivasi akun dan verifikasi berkas itu dimulai tanggal 11 Juni sampai 24
Juni tahun 2024. Berarti sebentar lagi ya Pak ya? Sebentar lagi, Jadi kalau hari nggak Selasa salah minggu depan hari ya? Selasa, ya hari Selasa minggu Selasa. Kemudian kapan pendaftarannya? Pendaftarannya itu dimulai tanggal 24 sampai 27 Juni tahun 2024. Nah, Jangan terkecoh nih, nggih. Jangan Pak, terkecoh. ini Nggih. pendaftaran yang dimaksud itu apa Pak? Karena kan pendaftaran lu, aku harus daftar tanggal 11 tuh tanggal 4 kok izin daftar meneh, itu maksudnya gimana Pak? Ya nanti teknisnya yang tepat nanti Bang Yos yang akan menjelaskan, tapi saya jelaskan sedikit. Maksudnya tanggal 11 sampai 24 Juni itu belum daftar. Itu baru membuat akun ya. Akun ya. Nah, kapan pendaftarannya baru nanti dimulai tanggal 24 sampai 27 Juni tahun 2024. Kemudian setelah pendaftaran selesai, kemudian nanti masa tenangnya itu tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni. Ya. Kemudian daftar ulangnya, pengumuman dulu nggih, pengumuman hasil kapan diumumkan setelah pendaftaran itu dilaksanakan tanggal 1 Juli tahun 2024. Nah, kemudian setelah pengumuman tentunya akan dilaksanakan daftar ulang. Daftar ulangnya itu akan dilaksanakan tanggal 3 sampai 12 Juli tahun 2024. Nah, kemudian ini yang beda Pak? Beda. Kemudian yang tahun ini yang agak beda. Kalau tahun kemarin itu tidak ada cadangan, tahun 2024-2025 ini ada cadangannya. Cadangan. Nah, cadangan. Ada cadangannya. Mungkin nanti mohon maaf pada saat pendaftaran pertama karena daya tampungnya cuma 540, ya mungkin nanti kalau pada saat daftar ulang ada beberapa anak yang tidak mendaftar, berarti nanti siap-siap cadangan yang ada di bawahnya. Ini nanti sistem yang akan mengatur seperti itu. Kemudian daftar ulang bagi CPD cadangan itu tanggal 16 sampai tanggal 17 Juli tahun 2024. Kemudian masuk pertama tahun ajaran baru besok tanggal 22 Juli tahun 2024. Itu Pak Po sekilas schedule untuk tahapan PPDB. Menarik Pak, tadi tentang cadangan Pak. Yeah. Nah, ini cadangan itu nanti apa namanya kan mungkin ada beberapa jalur ya Pak. Nanti setelah ini kita bahas tentang jalur. Nah, cadangan itu didapatkan atau dihasilkan dari mana Pak? Apakah semuanya itu ada cadangan atau cadangannya khusus dari mana? Begitu bagaimana Pak itu Pak? Kalau cadangan, karena daya tampungnya kita itu 540, berarti di bawahnya itu berhak cadangan semuanya sebetulnya. Oh, gitu. Ya, tapi nanti mestinya di-ranking oleh sistem ya. Oleh sistem saya tidak bisa matur sekarang, menerangkan sekarang, nanti akan diatur oleh sistem di kemudian hari. Seperti itu. Terus sistem ya. Yeah. Oke, gitu ya. Jadi diingat-ingat waktu pendaftarannya sudah sangat dekat, dari Selasa besok tanggal 11 Juni sudah dimulai secara online. Betul. Full online gitu ya Bang Yeah. Yos ya. Pak Darmati, jadi secara online, full online melalui website nanti yang ada di bawah ini. Bisa dicek ya, atau di web ppdbjateng.go.id. Jadi nanti bisa dicek mulai tanggal 11 tentunya ya. Jadi waktu-waktunya tolong diperhatikan, terutama di pembuatan akunnya sampai verifikasi berkas itu di tanggal 11 sampai 24-nya, hingga nanti ada apa namanya lain-lainnya ya, mulai pemilihan sekolah atau jurusan dan seterusnya sampai nanti hingga masuk pertama di tahun ajaran 2024-2025. Nah, setelah waktu Pak, waktu pendaftaran sudah, jadi masyarakatnya harap mencatat semuanya, harap memahami semuanya. Nah, sekarang tentang program keahlian Pak. Jadi ketika masyarakat sudah memilih atau sudah membuat akun ya, sudah aktivasi, kemudian sudah verifikasi berkas, nah pastikan setelah itu di tanggal 24 nanti akan ada pemilihan sekolah atau program keahlian. Nah, Pak, di SMK 1 ini gambarannya jenengan itu program keahliannya itu apa saja dan bagaimana tuh Pak program keahlian? Anyar ini perlu diketahui nggih, biar nanti tidak bingung CPD yang mau masuk itu nanti kira-kira itu saya masuk di SMK 1 itu programnya apa saja nggih, perlu saya jelaskan. Yang pertama, ini termasuk memasuki daya tampung nggih. Daya tampung secara keseluruhan nanti yang diterima itu 540 Pak Bu. 540 siswa. Kemudian itu terdiri dari program akuntansi dan keuangan lembaga. Ini ada 3 rombel,
3 rombongan kelas itu belajar itu ada 108. Kemudian yang kedua itu ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, itu ada 72 siswa. Kemudian pemasaran itu ada 72 siswa. Kemudian busana itu ada 108. Kemudian desain komunikasi visual itu ada 108. Kemudian usaha layanan pariwisata itu ada 72 siswa. Jadi ada 6 program keahlian, kemudian ada 15 rombel, jumlah totalnya 540 siswa yang diterima di SMK Negeri 1 Karanganyar. Ini ada pertanyaan menarik Pak, yang sampai hari ini saya juga sulit untuk menjawab. Jadi pertanyaannya itu misalnya jurusan akuntansi, jurusan yang lainnya itu nilai minimal berapa? Itu Pak selalu ada yang berhubungannya dengan daya tampung ini Pak. Selalu bertanya kok itu yang ditanyakan gitu ya. Kalau masalah nilai ya, itu nanti nilai itu kita bisa tidak menjawab dengan pasti ya. Nilai berapa yang akan diterima di SMK 1 Karanganyar di jurusan apa ya, karena setiap tahun itu kan berubah-berubah ya. Ringnya itu berubah-berubah, tinggal nanti nilai yang dari SMP maupun MTS ini tinggi atau rendah atau sedang. Nah, kita tidak bisa menjawab nanti nilai saya segini masuk di jurusan ini masuk atau tidak ya. Seperti itu sulit nanti. Lihat aja nanti pada saat di pendaftaran itu kan di jurnal ya. Di jurnal nanti bisa dilihat semuanya secara online ya. Secara online bisa CPD bisa melihat semuanya seperti itu. Oke, jadi daya tampungnya itu tadi jadi sesuai dengan program keahlian masing-masing. Akuntansi ada 108, kemudian perkantoran ada 72, pemasaran 72, ada DKP itu 108, busana 108, dan usaha layanan pariwisata ada 72. Jadi totalnya menerima 540 siswa gitu ya Pak ya. Itu jadi nanti tetap dipantau di dalam jurnal pada saat proses pemilihan sekolah. Oke, daya tampung kita sudah, jurusan sudah. Nah, sekarang mungkin Bang Yos nih Bang Yos. Oke, siap. Ada Bang Yos ini dokumen Bang. Jadi dokumen-dokumen apa yang harus dibawa oleh seluruh calon peserta didik, karena ini biar nanti nggak bolak-balik gitu kan, pengalaman yang sudah itu sudah sampai sekolah ternyata berkas yang dipersyaratkan untuk PPDB ini masih kurang, maka mohon ini barangkali bisa dijelaskan lebih rinci, lebih jelas, karena hubungannya dengan data-data dari calon peserta didik biar nggak bolak-balik persiapan daripada udah rumahnya jauh di Sragentina gitu misalnya mau daftar di sini ternyata berkasnya masih kurang. Nah, ini mohon informasinya Bang, bagaimana Bang? Oke. Untuk CPD ya yang nanti akan mendaftar, nanti dipersiapkan beberapa berkas ya. Yang pertama itu pas foto ya, 3x4 2 lembar, nanti dipakai untuk ditempel di bagian verifikasi. Kemudian membawa dokumen buku rapot SMP atau yang sederajat. Yang ketiga membawa surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai semester ke-5 SMP sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Dan yang keempat membawa ijazah atau surat keterangan ya sudah lulus ya bagi CPD yang belum terbit ya ijazahnya. Selanjutnya yang kelima membawa akte kelahiran. Kalau tidak punya akte bagaimana? Bisa menggunakan bukti kenal lahir ya, bukti kenal lahir ataupun fotokopi itu juga bisa. Yang tapi ya direkomendasikan semuanya asli ya, semuanya asli. Dan membawa KK tentunya, KK yang terakhir, dan membawa sertifikat atau piagam bagi yang memiliki. Dan sertifikat piagam nanti didukung dengan surat keterangan dari sekolah asal. Kalau CPD itu memang benar-benar sudah ya menjuarai kejuaraan tertentu. Selanjutnya bagi CPD yang memiliki KIP bisa dibawa. Namun demikian nanti akan otomatis ya terdeteksi di jalur afirmasi. Kalau dimasukkan NIK itu akan otomatis terdeteksi apabila siswa masuk di jalur afirmasi. Misalkan saya punya KIP atau PIP, apakah saya bisa daftar di jalur afirmasi? Ya belum tentu ya. Kita lihat di sistem. Kalau sistem itu mendata kalau anak tersebut kategori P1, P2
dalam hal ini kategori yang amat sangat miskin sekali, maka bisa ikut di jalur afirmasi. Kemudian CPD membuat surat pernyataan tentang persyaratan atau pernyataan kebenaran dokumen dan juga surat kesehatan ya. Bisa dari dokter ataupun surat kesehatan yang didownload di web ppdb.jatengprop.go.id. Karena muaranya semuanya dari Juknis ya, Juknis yang dituangkan lewat peraturan dari Dinas Provinsi. Bisa didownload secara umum, secara terbuka oleh masyarakat di web Jateng Prop gitu. Jadi ini gini Bang, ini baiknya, ini disiapkannya itu bentuknya asli semua saja atau ada fotokopinya atau dua-duanya atau bagaimana Bang? Oh iya. Dokumennya Bang. Untuk dokumen ya bagi CPD yang nanti akan mendaftar, yang dipersiapkan itu asli semua. Karena untuk di SMK 1 kita tidak meminta yang fotokopi. Yang diperlukan asli nanti ditunjukkan dan juga difoto ya, dokumennya difoto ataupun diubah menjadi PDF. Untuk apa? Nanti untuk upload pada saat ya pengajuan akun. Nanti akan diminta mengupload beberapa dokumen. Jadi minta tolong nanti dipersiapkan dokumen itu dalam bentuk soft copy berupa foto, JPG ataupun PDF. Pastikan tidak miring-miring ya, tetapi terbaca dengan jelas dan tidak ngeblur, begitu Pak Po? Oh gitu. Ya. Oke, jadi baiknya asli, siapkan asli semua dan sudah disiapkan foto-fotonya. Ya, gitu betul. Jadi dokumennya misalnya SKL-nya yang sudah ada nilainya 9 nilai itu, ya itu difoto semuanya, akte juga difoto gitu nggih. Ya. Kemudian dan lain-lain itu semuanya difoto. Difoto semua. Difoto dalam bentuk PDF ataupun JPEG, ukurannya. Oke. Ukurannya itu kurang dari 1 mega. Nah, kurang dari 1 mega. Jadi tolong nih para CPD diperhatikan, jadi ukuran dokumennya nanti itu kurang dari 1 mega ya. Bisa JPEG ataupun PDF gitu Bang ya. Betul. Kalau terlalu besar nanti akan ada notif maaf ukuran Anda melebihi sekian. Nah, jadi bisa dikecilkan ukurannya dokumen atau foto dengan mungkin ada tool tertentu atau dikirim via WA ke teman, nanti baru di-download lagi. Itu juga bisa nanti untuk mengecilkan foto ya, sehingga bisa diupload nanti sebagai persyaratan di ajuan akun gitu, Pak. Oke Bang, gini Bang, masyarakat juga bertanya-tanya Bang tentang surat kesehatan Bang. Nah ini surat kesehatan ini boleh nggak dari puskesmas atau dari rumah sakit atau dari klinik terdekat, barangkali yang dekat dengan rumah calon peserta didik, atau mungkin sekolah juga menyediakan surat pernyataan, atau dua-duanya bisa digunakan Bang? Oke. Untuk surat pernyataan kesehatan, jadi teman-teman CPD nanti bisa menggunakan surat keterangan sehat dari dokter ataupun surat pernyataan kesehatan ya, bisa di-download di web PPDB ataupun bisa ke SMK Negeri 1 Karanganyar, sudah disediakan ya di bagian resepsionis, nanti bisa diambil. Jadi dua-duanya bisa dipakai semua. Dua-duanya bisa ya? Ya, bisa dipilih salah satunya. Misalkan sudah punya surat kesehatan, ya itu aja bisa dipakai. Ataupun saya tidak ada waktu untuk ke dokter, ya diisi aja yang dari sekolah atau yang downloadan dari yang download PPDB bisa, ya? Ya betul sekali. Oke, jadi perlu diperhatikan karena biar nanti tidak terjadi hal-hal yang kemudian tadi harus bolak-balik ya. Jadi yang punya surat keterangan dokter juga bagus, kemudian atau yang dari pernyataan kesehatan gitu ya Bang ya. Jadi khususnya untuk DKV kalau tidak salah ya, itu ada persyaratan khusus Bang untuk sehatnya Bang. Ada. Nah di kafe saya guru di kafe ini. Ya apa Bang saatnya Bang? Di syaratnya adalah bebas buta warna ya. Tidak buta warna. Oh iya, tidak buta warna. Tidak buta warna, jadi tidak boleh buta warna. Jadi apapun, baik buta warna parsial maupun buta warna total, itu mohon untuk bisa dipahami betul, karena ya hubungannya dengan desain, ya? Warna dengan desain ya kan, tidak bisa membedakan warna hijau dengan warna ungu kan, ya repot kan gitu Bang. Oke, jadi harus ada di keterangannya, surat keterangan dokter ya barangkali bisa menyatakan bebas apa tidak buta warna gitu ya Bang ya. Betul sekali. Khusus untuk DKV, untuk yang lainnya tidak ada masalah. Itu ya Bang. Oke, kita sudah sampai ke
dokumen. Nah, terus berikutnya mungkin Pak Darmadi nih, Pak Darmadi, jalurnya Pak, jalur pendaftarannya apakah masih sama dengan tahun kemarin atau mungkin ada perbedaan Pak tahun ini Pak? Untuk jalur prinsipnya hampir sama ya, hampir sama dengan tahun kemarin, cuman ada perbedaan sedikit nanti nggih. Yang pertama di SMK itu jalurnya cuman ada 3 ya. Yang pertama itu jalur prestasi ya. Jalur prestasi itu gimana toh? Ya, jalur prestasi itu ya nanti didasarkan oleh nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kalau dulu itu cuman 7 mapel ya, 7 mapel. Lah ini bedanya sekarang itu 9 mapel. Oh, 9 mapel. 9 mapel. Kalau dulu itu seni dan olahraga itu belum masuk, sekarang dimasukkan. Ya ternyata seneng, ini membuat CPD lebih senang, terutama dari anak-anak yang kemarin prestasi di seni maupun di olahraga. Itu nilainya rata-rata nggih semester 1 sampai 5 9 mapel. Kemudian ditambah CPD siswa dari SMP maupun MTS itu kalau mempunyai sertifikat baik itu akademik maupun non akademik, berjenjang maupun tidak berjenjang. Nah, itu nanti yang akan menambah nilai dari jalur prestasi. Makanya nanti anak-anak CPD yang mau masuk di SMK 1 itu harus betul-betul dipilih dulu. Saya nanti milih jalur apa ya. Harus sudah memprediksikan saya nanti jalur prestasi atau jalur domisili terdekat atau jalur afirmasi. Tadi jalur prestasi ya. Kemudian saya tambahin lagi untuk jalur prestasi tadi, untuk sertifikat perlu diketahui ya. Itu sertifikat itu berlakunya paling pendek itu 6 bulan. Oh, jadi 6 bulan. Terbaru ya. Terbaru itu 6 bulan. Kemudian paling lama itu 3 tahun. Jadi sertifikat pada saat SMP. SD nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. SD kan sudah kemarin dipakai di SMP ya. Ini betul-betul sertifikat yang pada saat CPD itu diraih di SMP. Dan itu nanti sertifikat itu dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah asal. Oh gitu. Jadi kepala sekolah memberikan keterangan. Iya, memberikan keterangan bahwa misalnya si A itu kemarin juara ini dan seterusnya. Itu nanti yang membuatkan dari SMP asal. Itu asli untuk Pak ya, bukan fotokopi ya, asli. Ya. Nah, itu nanti yang akan menambahkan bobot nilai dari jalur prestasi. Tadi saya ulangi, jalur prestasi itu nilai tadi rapot semester 1 sampai 5 plus kejuaraan jika ada. Pak, kalau enggak ada ya enggak usah diadakan. Itu jalur pertama ya. Kemudian yang kedua jalur afirmasi. Tadi jalur prestasi kuotanya daya tampungnya 75% ya. Oh, 75%. Ya? Kemudian jalur yang kedua itu jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi itu apa saja toh? Jalur afirmasi itu mewadahi dari anak-anak dari keluarga tidak mampu. 1. Yang kedua itu anak panti. Kemudian yang ketiga itu ATS. Apa itu Pak ATS? ATS itu anak tidak sekolah. Mirip dengan HTS itu ya. Lah, yang pertama misalnya tadi dari keluarga tidak mampu. Lah itu mestinya harus didukung dengan bukti. Ya, buktinya apa ya? Ya buktinya mesti 1. Kalau ada anak tidak mampu itu mesti punya PIP. Dan yang kedua, ini wajib harus sudah masuk di data DTKS, data kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang yang membuat CPD maupun masyarakat orang tua itu agak kok saya tidak diterima lewat afirmasi. Nah, padahal punya KIP dan seterusnya. Ini mungkin di luar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Nah, Pak, saya punya SKTM kalau dulu ya enggak terpakai ya. Nah, itu. Yang kedua jalur anak panti. Nah, anak panti juga seperti itu ya. Anak panti itu juga sudah terdaftar di EMIS ya, sudah terdaftar di EMIS ya. Itu sudah aplikasi juga. Misalnya si A itu kalau nanti namanya dicari tidak ada, berarti dia tidak bisa masuk jalur anak panti karena datanya tidak ada ya, tidak ada. Itu prioritas 1 dan 2 itu nggih. Kemudian ATS sekarang, ATS anak tidak sekolah. Ini nanti akan dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh desa ataupun lurah, diketahui camat.
Nah, Bupati nggak Pak ya? enggak perlu. identifikasi Cuman bupati ya? camat, kemudian juga surat pernyataan dari orang tua. Nah, orang tua menerangkan bahwa anak itu tidak lulusan tahun 2023 tahun ini untuk masuk 2024-2025 dan tidak terdaftar di sekolah manapun. Oh, artinya gimana Pak? Artinya maksudnya Pak? Kadang-kadang anak itu kan sudah terdaftar di sekolah A misalnya tahun kemarin, tapi ini daftar lagi lewat ATS. Seperti itu tidak boleh. Oh, ya. tidak bisa. Tidak boleh. Betul-betul anak yang tidak sekolah. Ya. Berarti yang berhenti setahun gitu ya? Betul. Berhenti. Itu untuk Misalnya mondok memadai setahun, baru Ya. lanjut sekolah gitu Pak. Ya. Ya. Bisa dikatakan ATS Pak ya? ATS. Dan juga apa namanya? Nanti yang ketiga ya, tadi sudah jalur prestasi, sudah jalur afirmasi ya. Kemudian presentasinya jalur afirmasi itu 15% Mas Bro. 15%. Presentasinya hanya 15%. 15%. Oke. Kemudian jalur yang ketiga domisili terdekat ya, domisili terdekat. Ini kadang-kadang CPD maupun masyarakat itu agak kok pakai zonasi ya, nah, seperti itu. Ini bukan zonasi tapi mewadai mungkin lingkungan sekolahan kita itu cuman 10% Mas Bro. Oh, hanya 10%. 10% domisili terdekat ya. Jaraknya berapa ya? Ya kita nggak tahu. Tinggal CPD yang di lingkungan sekolah kita ini yang dekat berapa ya. Semakin keluar ya, seperti itu mestinya. Nah, termasuk bedanya untuk tahun ini anak guru. Nah, ini yang menarik ya. Kalau tahun kemarin yang anak guru itu yang diwadahi cuman SMA, untuk tahun ini anak guru diakomodir bisa diterima. Anak guru, kemudian tenaga kependidikan juga ya. P3K juga. Ya, P3K juga, kemudian tenaga pendidikan juga, PTT, GTT ya. Sama ya. Tapi harus sudah masuk data di provinsi tahun 2019. Tapi dengan catatan loh, ya ini cuma 2% seperti itu. Ini guru mana Pak? Misalnya guru dari sekolah lain Pak, bisa betul. Kadang-kadang gini, CPD masyarakat juga bingung. Anak guru, saya juga guru punya anak. Nah, ini yang harus dipahami ya. Anak guru itu maksudnya anak guru yang akan dituju oleh CPD mendaftar di situ. Misalnya saya guru SMK Negeri 1 Karanganyar punya anak dan daftar di sini. Misalnya kok anak guru SD di mana kemudian daftar di sini, itu tidak berlaku. Tidak berlaku Pak ya. Jadi guru yang ada di sekolah yang dituju betul, gitu Pak ya. Seperti itu. Itu jalurnya Pak Po. Oke, siap. Dari prestasi, afirmasi dan domisili terdekat. Oh iya Pak, ini terkait dengan tadi prestasi nggih. Kalau tahun lalu kan ada akreditasi Pak, akreditasi sekolah Pak. Ini tahun ini apakah akreditasi dihitung kembali gitu Pak? Betul, terima kasih diingatkan nggih. Untuk tahun ini bedanya juga itu. Jadi akreditasi sekolah tidak dipersyaratkan. Jadi tidak pakai akreditasi sekolah seperti tahun dulu nggih. Jalur prestasi cuman nilai rata-rata raport nilai semester 1 sampai 5 tadi plus kejuaraan tok, nilai kejuaraan tok, tidak pakai nilai akreditasi sekolah SMP maupun MTS. Berarti semua sekolah SMP, MTS punya hak yang sama gitu Pak Yos ya? Tidak dikalikan itu ya Pak? Tidak dikalikan itu. Jadi aman ya? Aman. Jadi dulu misalnya nilainya 36, ini sudah enggak, misalnya dari sekolah yang akreditasinya B misalnya ya sudah tidak lagi berkurang nilainya Pak ya? Jadi tetap utuh, haknya sama gitu. Oke. Nah sekarang mungkin ke Bang Yos ini yang cukup penting ini tentang alurnya Bang. Oke. Alur dan nanti jumlah program keahlian yang dipilih itu boleh memilih berapa gitu. Berapa? Di sini kan ada 6 ya toh. Nanti CPD ternyata mau milih 4 itu ya enggak. Tetap 1, jangan kan aslinya 1 ya. Yang nanti akan diterima kan cuma 1 ya Pak ya. Satu jurusan ya Pak ya. Enggak mungkin kan diterima di 2 jurusan yang berbeda. Nah, ini monggo Mas atau Bang Yos, ini alur pendaftarannya dulu Bang. Ya. Biar anak-anak nanti paham Bang. Oke, baik. Untuk CPD nanti yang ingin daftar, alurnya adalah yang pertama CPD menyiapkan berkas, ya, berkas fisik yang asli dan juga berkas soft copy yang nanti akan diupload. Ingat ya, berkas. Yang kedua, CPD mengakses halaman web PPDB Jawa Tengah. Di alamatnya nih, di bawah ini ppdb.jatengprop.go.id. Ya, saya ulangi alamatnya ppdb.jatengprop.go.id.
CPD bisa mengakses itu dari rumah ya. Nanti misalkan sudah dibuka tanggal 11, CPD silahkan membuka sendiri. Ya, situs PPDB Jawa Tengah dari rumah dibuka. Setelah dibuka, nah, nanti akan ada pilihan di sana, ada tampilan jalur jenjang SMA atau SMK. Kalau mendaftar di SMK ya silahkan nanti pilih di jenjang SMK. Kemudian saya ini masuk jalur apa tuh sebenarnya? Apakah prestasi, domisili atau afirmasi? Di cross check dengan data yang ada pada diri CPD. Misalkan saya tidak punya prestasi, saya tidak punya KIP, rumah saya jauh, ya sudah pilih aja jalur prestasi. Ataupun punya piagam bisa memilih jalur prestasi. Misalkan CPD, kebetulan nilai saya pas-pasan ya, tapi rumah saya dekat sekolah. Nah, ini keberuntungan karena ada kuota 10%. Silahkan mencoba di jalur domisili. Dan untuk afirmasi bagaimana? Untuk afirmasi ya tadi apabila CPD tinggal di panti, berasal dari keluarga yang kurang mampu dan masuk di DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, juga siswa ATS yang putus sekolah 1 atau 2 tahun bisa ya memilih di jalur afirmasi. Setelah CPD memilih jalur, memasukkan apa? NISN. Nanti silahkan dimasukkan. Setelah NISN dimasukkan, nah ini kan mengisi formulir pendaftaran. Isi formulir sampai di bagian simpan dan upload. Simpan lagi. Setelah itu semua selesai, CPD mengikuti langkah selanjutnya, yaitu verifikasi. Yang tadi ajuan akun yang sudah diajukan ini perlu diverifikasi. Buat apa? Buat menunjukkan kalau data yang diupload itu sesuai dengan real dari CPD. Nah, CPD silahkan ke sekolah. Kalau ke sini ya silahkan ke SMA SMK terdekat, silahkan ke SMK Negeri 1 Karanganas. Jadi CPD nanti dengan bawa berkas asli ya tentunya datang ke loket, nanti akan dilayani untuk kita verifikasi. Setelah verifikasi selesai, CPD akan mendapatkan hasil cetak verifikasi. Hasil cetak nanti ada tokennya nih. Token dipakai untuk mengaktifkan akun. Setelah token didapatkan, nanti CPD mengaktifkan. Akun diajukan, diverifikasi, diaktifkan. Setelah aktif, nah baru nanti bisa dipakai untuk mendaftar. Yang dimaksud mendaftar di sini adalah memilih jurusan. Jurusan yang dipilih itu hanya 2 ya maksimal dalam satu satuan pendidikan ya, sekolah ya. Misalkan ya memilih jurusan pertama akuntansi dan keuangan lembaga. Jurusan kedua busana misalkan. Boleh. Pada waktu pendaftaran itu melihat di jurnal, loh kok nilai saya sudah tidak masuk di pilihan pertama, apa bisa pindah? Bisa. Silakan login, silakan menghapus pilihan pertama, kemudian diganti ya, pilihan pertama diganti dengan pilihan yang lain. Waktunya berapa? Waktunya pindah-pindah. Oke, untuk pindah waktunya itu selama pendaftaran berlangsung tentunya. Di 24 sampai 27 Juni ya, Betul. Bang ya. Di tanggal 24 sampai 27. Khusus untuk tanggal 27 maksimal jam 5 sore atau jam 17. Itu bisa dilakukan dari rumah saja ya, CPD. Nanti bisa login misalkan akun sudah aktif, tinggal memantau jurnal dari rumah saja sambil dibandingkan nilai saya dibandingkan nilai di jurnal ini bagaimana, aman tidak. Kalaupun tidak aman atau sudah bergeser, silahkan login, mengganti pilihan jurusan, bebas. Yang masih memungkinkan tentunya ya. Oh, yang nilainya masih masuk. Jangan sampai memilih yang nilainya sudah tidak masuk kan sia-sia. Jadi diperhatikan nilai paling bawahnya ya, kemudian dicek, cross check dengan nilai yang dimiliki CPD. Betul. Kemudian baru boleh memilih jurusan yang lainnya yang sekiranya masih memungkinkan untuk masuk gitu ya, Bang. Betul. Nah, itu dilakukan nanti sampai tanggal pendaftaran berakhir ya tentunya.
tanggal 27 jam 5 sore. Setelah itu ada masa jeda dan nanti tinggal menunggu saja pengumuman. Saya sampaikan juga ada cadangan untuk tahun ini. Itu untuk siapa atau sebenarnya cadangan? Nah, di jurnal itu yang tercantum ini kan 540 siswa. Di bawahnya kan Banyak. masih banyakan. Iya. Nah, misalkan ada yang tidak daftar ulang 10 siswa katakanlah, nanti akan naik ya, yang nilai yang di bawah 540 tadi naik akan menjadi nominatif cadangan gitu, gitu. Pak. Iya. Jadi tidak untuk yang cadangan itu tidak mengambil dari salah satu jalur nih. Misalnya cadangan ini diambilkan khusus dari jalur domisili atau dari jalur prestasi atau dari jalur afirmasi. Itu gimana, Bang? Oke. Untuk pengambilan cadangan dari jalur apa? Nanti kita lihat saja ya di sistem. Karena belum juga apakah nanti hanya khusus jalur prestasi atau domisili atau afirmasi, kita juga belum tahu. Ini kita ikutin saja dari sistemnya nanti mengambil jalur apa, yaitu nanti akan jadi cadangan. Oh gitu ya. Jadi nanti tetap menunggu sistem seperti apa gitu. Yang penting kok muncul cadangan memang dari peserta yang memang daftar di sini. Betul. Gitu ya, Bang ya. Dan tidak mengambil cadangan dari luar PPDB. Ya. Online, tidak ada online titipan ya. Tidak ada titipan itu. sama sekali. Siapapun tidak bisa ini. Jasa titipan tidak ada. Tidak menerima penitipan. Tidak menerima penitipan dan jasa Terbuka. dan jasa penerimaan peserta didik baru ya, Bang. Di sini betul-betul 100% insya Allah online. Dan betul-betul kita jaga integritas itu. Betul. Kayak gitu ya. Dan perlu saya tambahkan Pak Po, mungkin CPD memperhatikan tadi kok sulit, saya nggak bisa seperti itu ya. SMK 1 Karanganyar lewat panitia PPDB ini akan secara sukarela dan ikhlas memfasilitasi dan membantu CPD yang akan mendaftar lewat online, meskipun online ya, tapi bisa datang ke SMK 1. Tapi kalau sudah bisa tidak usah datang, tapi verifikasinya tetap ke sekolah loh ya. Verifikasi wajib tetap ke sekolah, ya, verifikasi. Tapi kalau untuk akun maupun yang lainnya bisa sendiri sebetulnya. Tapi kalau terpaksa tidak bisa, silahkan ke SMK 1 ya. Ini akan dilayani sepenuh hati, pelayanan prima sebaik-baiknya. Tidak usah takut, tidak usah ragu nanti saya tidak bisa, silahkan ke SMK 1 terbuka. Okay? Dan sekarang sudah ada MMT, brosur maupun yang lainnya bisa dilihat di gerbang-gerbang pintu SMK 1. Bahkan pamflet juga disediakan, banyak banget, silahkan diambil, tidak apa-apa untuk dibaca-baca dulu seperti itu. Oke, siap. Oke, jadi di alur tadi perlu diperhatikan bahwa untuk verifikasi itu wajib datang ke sekolah. Jadi kalau jangan merasa bahwa saya sudah melaksanakan pendaftaran tanggal 11 sampai 24, itu belum selesai, saudara-saudara. Itu belum selesai, masih ada kelanjutannya, yaitu 24 sampai dengan 27 untuk milih sekolah. Nah, jadi verifikasi itu ketika berkas belum diverifikasi, belum bisa milih kan itu, Pak. Belum aktif ya. Nah, belum aktif. Jadi verifikasi berkas maksudnya itu biar bisa mengaktifkan akun, kemudian nanti di tanggal 24 sampai 27 milih jurusan di sekolah. Jadi perlu diperhatikan sekali ini. Kadang-kadang wah ini aku suruh mau daftar gitu kan, ngopo tetap diverifikasi kan begitu. Maka ini perlu diperhatikan, jadi harus datang ke sekolah. Tadi juga disampaikan Pak Darmadi bahwa kalau peserta didik itu di rumah kesulitan ya misalnya, silahkan datang ke sekolah, dibantu dengan sepenuh hati dengan pelayanan prima oleh panitia PPDB dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Insya Allah siap membantu dengan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya. Sampai jam berapa Pak lainnya? Nah, ini Mas. Tentunya nanti jam kerja. Jam kerja ya Pak ya. Jam kerja. Jadi nanti ya sekiranya mulainya Pak, karena kita kan masuk jam 7 Pak. Kalau di Juknis itu mulainya itu jam 8 ya. Jam 8. Makanya CPD nanti tidak usah buru-buru. Buru-buru tanggal 1 waktunya panjang tanggal 11 sampai 20 menit itu panjang, tidak usah buru-buru. Tapi kalau pengen lihat-lihat dulu ke sekolah sudah lengkap ya dipersilahkan ya, biar ayem. Oh iya. Karena kemarin sudah ada yang telepon, Pak kok saya belum bisa daftar, kayaknya suruh buat akun dulu ya, sabar nanti tanggal 11 seperti itu. Oke, jadi nanti dari jam 8 gitu, nanti sampai jam kerja selesai. Jadi nanti silakan bagi masyarakat, dari CPD yang memang ingin mendaftarkan ke SMK 1, insya Allah siap untuk dilayani dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti PPDB di tahun ini bisa berjalan dengan baik, amin. Tidak ada kendala apapun. Jadi nanti
apa namanya, hasilnya juga baik, memuaskan masyarakat, bisa terpercaya juga ya. Integritas kita juga bisa terjaga. Ya kan, semuanya insya Allah PPDB bisa. Mungkin tadi ada yang lupa Bang Yos untuk kakaknya. Oh iya, kakak Bang. Dijelaskan Bang. Tentang kakak, jadi persyaratan kakak persyaratannya. Tadi. Untuk kakak mungkin misalnya saya ini gandeng pengen cedak ya toh. Aku titip nang omku. Nah ini ya toh. Aku titip nang omku. Om, jenengku dilebokke ning kono. Ben aku iso cedak karo SMK, engko milih jalur domisili. Nah, ini bagaimana Bang? Oh iya. Di beberapa waktu yang lalu ada kejadian ya titip nama ke omnya atau tantenya. Untuk tahun ini itu ada verifikasi di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Jadi nanti apabila ada kakak yang berubah ataupun titip ya, itu akan terdeteksi bahwa siswa itu tidak ikut induk keluarganya. Status hubungan dalam keluarganya bukan anak. Dan jikalau seperti itu tidak bisa mendaftar di jalur yang domisili, tapi masih bisa di jalur yang lain. Ya, itu berlakunya untuk di jalur domisili. Begitu Pak Bu. Oke. Jadi apa namanya, tidak berlaku ya ketika memang itu nggak sesuai dengan data yang semestinya ya. Jenenge Darmadi orang bapake to, asline ya, tapi di kakak ternyata dia ngikut dengan Yos, ya kan masalah kan gitu ya. Akhirnya kan tidak bisa masuk ya gitu ya. Jadi mohon tuh bisa diperhatikan untuk semuanya saja. Jadi tidak seperti tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Jadi kakak nanti betul-betul akan dicek ya keabsahannya. Ya. Keabsahannya kakak itu nanti berlaku atau tidak, nggih. Karena kemarin itu banyak yang titip-titipan seperti itu, nggih. Sekarang harus dicek itu namanya anak siapa, orang tuanya siapa. Nah, itu akan dicek betul, nggih. Dan itu nanti kalau memang itu tidak anak itu betul-betul sudah ikut saudara maupun kakeknya selama 3 tahun lebih, itu boleh. Tapi harus ada surat perjanjian mutlak dari orang tuanya. Tapi lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun ya. Jadi misalnya ikut kakeknya atau ikut neneknya gitu ya. Mungkin karena orang tuanya merantau jauh gitu nggih. Kakaknya ikut itu gitu ya. Bisa. Tapi harus ada surat keterangan perjanjian keterangan mutlak gitu ya. Dari orang tuanya. Kalau menerangkan kalau itu betul-betul anaknya. Tapi lebih 3 tahun loh ya, di bawah 3 tahun enggak boleh. Jadi khusus yang lebih dari 3 tahun ya. Itu kalau untuk SMK ya cuma di domisili terdekat ya Bang ya. Berlaku di domisili kalau ya. Kalau di SMA mungkin di Yunasi itu ini sangat krusial sekali untuk masalah kakak ya. Kalau untuk SMK ya paling ya di domisili terdekat itu ya jalurnya. Tapi menambahkan juga tadi mohon disiapkan CPD untuk metre Pak. Ada beberapa dokumen yang menggunakan metre. Di antaranya surat pernyataan kebenaran dokumen itu dibubuhkan metre ya, metre 10.000. Kemudian apabila mendaftar di jalur ATS, tidak bermetre ya, ATS yang seni khusus tempat kita tidak ada. Yang tadi SPTJM di keluarga inti di kakak itu jadi juga membubuhkan harus ada materainya ya. Materai. Jadi mengikat secara hukum. Gitu Pak. Oke, siap. Jadi selain yang tadi ya, jadi di berkasnya ya, di dokumennya ya. Jadi karena materai kan juga termasuk dokumen, jadi materai disiapkan paling enggak ya 2 lembar gitu ya. Minimal ya, kalau lebih banyak ya enggak apa-apa lah disiapkan, sopo ngerti somben yo kanggo gitu ya. Termasuk fotonya juga begitu ya, berwarna, background berwarna mohon disiapkan. Jadi nanti untuk ditempel di berkas verifikasi gitu ya Bang. Gitu. Oh iya, juga mungkin bawa tipek juga barangkali ya. Kadang-kadang mungkin perlu anak-anak mungkin salah mengisi berkas di verifikasi itu, barangkali juga butuh tipek barangkali, atau mungkin lem juga Pak. Ya kita siapkan sih barangkali kan, karena satu ruangan tuh bisa sampai 30 ya Pak. Kita nanti kira-kira nggak ada batasan ya Pak hari-harinya Pak ya? Nggak ada, silahkan semampu kita ya. Jadi kita sampai jam kerja. Ya. Jadi misalnya jam kerja selesai ya dirasa selesai gitu Pak. Jadi misalnya intinya SMK 1 tidak membatasi. CPD yang mau datang niatnya itu untuk membantu dan memfasilitasi CPD yang datang ke SMK 1. Sekali lagi silahkan datang ke SMK 1, tapi ya tentunya nanti kalau misalnya
CPD yang datang banyak banget, ya minta kesabarannya, CPD maupun orang tua yang menghantar ke SMK 1, dan kami juga akan berusaha sesabar mungkin dan secepat mungkin untuk melayani maupun memfasilitasi maupun membantu CPD yang datang di SMK 1 seperti itu. Oke, dan jangan lupa nanti insya Allah silakan jika ingin ada pertanyaan-pertanyaan bisa ke hotline-nya SMK 1 0271 495 079. 0271 495 079 itu hotline-nya SMK 1. Nanti dicatat, Bang. Nanti ada, saya tulis nanti di di video ini. Ada juga nanti kontaknya Bang Yos sendiri, ada nanti Pak Jianto, ada Pak Teguh dan Bu Prapti yang insya Allah akan membantu. Jadi bagi para CPD yang sekiranya membutuhkan jawaban atas kegalauannya tentang tentang PPDB ini, nanti bisa bertanya. Dan juga bisa dilihat di mana, Pak? Bisa dilihat di YouTube-nya SMK, di channelnya SMK, juga bisa dilihat di Instagramnya SMK, di webnya SMK, di Facebook juga ada. Jadi komplit nanti bisa nanti di podcast. Ini di channelnya di channel YouTube-nya SMK di Satu Karanganyar. Jadi nanti mohon untuk bisa dengan cermat. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Dan siapapun yang bercita-cita untuk masuk SMK Negeri 1 Karanganyar, ya sesuai atau selama kualifikasinya, syarat-syaratnya terpenuhi, mudah-mudahan bisa diterima di sini dengan baik dan bisa berproses dengan baik. Karena pada dasarnya program keahlian yang nanti dipilih itu memiliki kesempatan yang sama ya Pak Darmati ya. Okay. Bisa bekerja gitu ya. Okay. Bahkan nanti kerjasama dengan BKK, dengan industri-industri yang lain juga banyak ya Pak ya. Yeah. Bisa berwirausaha dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Yeah. Jadi program-program keahlian yang ada di SMK 1 itu memiliki peluang yang sama. Jadi tidak ada satupun program keahlian yang memiliki peluang berbeda. Tentunya di bidangnya masing-masing gitu ya Pak ya. Jadi nanti tidak perlu khawatir, yang penting semuanya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada dan terpenuhi dengan baik tanpa ada cacat apapun, sehingga nanti hasilnya juga sesuai dengan yang diinginkan kita bersama. Amin. Itu Pak Darmati ya. Kayaknya cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sudah, insya Allah sudah cukup lengkap Bang Yos. Terima kasih Pak Darmati, Bang Yos. Sama-sama Pak Bo. Kita insya Allah ketemu lagi tahun depan. Siap. Mungkin di tempat yang berbeda. Bisa-bisa gue neng kantin atau neng warung makan gitu. Ini orang yang suguhan ya. Ya gue suguhan dewe lah. Itu terima kasih untuk semuanya, pemirsa, penonton semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Sekali lagi bila ada pertanyaan juga bisa komen di channelnya YouTube SMK maupun di media sosialnya SMK. Nanti admin insya Allah akan mungkin tidak bisa fast respon ya, mungkin juga ada sedikit slow respon karena barangkali bertanyanya pas di momen yang atau di waktu yang kurang tepat sehingga tidak bisa langsung dijawab dengan baik. Terima kasih atas waktunya semuanya. Mudah-mudahan PPDB sekali lagi tahun ini di SMK Negeri 1 Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah umumnya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan hasilnya juga maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya Pak, khususnya SMK Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cut. Durasi berapa menit?